Iya. Sekali. Dah, dah. Halo teman-teman, ketemu lagi di YouTube channel Teman Hera. Di channel ini saya mau kenalin teman-teman ke teman-teman saya, orang-orang di sekitar saya yang saya pikir punya cerita menarik ya seputar kehidupan mereka, supaya kita sama-sama bisa belajar dari cerita mereka, perjuangannya, semangatnya, dan supaya kita bisa ambillah hal-hal positif dari mereka. Teman saya kali ini namanya Diva. Halo, Halo. iya. Kenal sama Diva itu tahun 2016 ya. Iya, betul. Anak kita sama-sama masuk SD Masuk waktu itu. SD, Sampurna Mm-mm. Academy. Terus sampai akhirnya selesai ya, lulus semua Iya. anak-anak terus melanjutkan ke sekolah masing-masing. Gitu. Saya cerita dulu ya, gimana kesan saya dulu sama Diva. Ketemu Diva 2016, bentukannya tuh udah beda gitu maksudnya. Pertama kali kenal Diva lihatnya, "Ih, pasti rajin olahraga deh anak ini," gitu ya. Ternyata benar gitu, waktu kita ngobrol akhirnya waktu itu Diva lagi mau ikut triathlon, Iya, betul. ya kan? Triathlon itu adalah lari Swim, bike, run. heeh, lari dulu ya? Lari, Swim dulu. swim dulu, oh Heeh. swim dulu, Terus sepeda, sepeda, baru baru lari lari. gitu Heeh. kan. Oh bener kan berarti atlet gitu ya. Aduh kalau saya Atlet ikut gitu ala-ala. kok saya udah aduh udah nggak lah olahraganya jalan aja sama yoga gitu ya. Terus kira-kira setahun yang lalu gitu ya, aku cerita dulu ya teman-teman biar tahu backgroundnya Diva gitu ya. Kira-kira setahun yang lalu mungkin ya, saya tuh lihat IG story-nya teman saya yang juga adalah temennya Diva gitu ya. Lagi kumpul-kumpul di rumah Diva dengan situasi yang saya pikir ada apa nih Diva ya gitu ya. Tapi mau nanya nggak berani gitu. Padahal fotonya tuh cukup jelas ada apa gitu sebenarnya yang terjadi. Tapi nggak berani nanya sama Diva gitu ya. Akhirnya nanya ke teman juga, teman satu sekolah dulu kita sama ya, yang anak-anak kita bareng gitu. Diva ada cerita nggak? Gitu kan. Cerita apa? Ada sakit atau apa gitu? Nggak ada tuh, gitu. Ngomongnya gitu waktu itu. Terus saya cerita, kayaknya dia ada sakit ya Diva, tapi nggak berani ngomong sakit apa gitu Div. Oke oke nanti aku cek deh Bu, ngomongnya gitu. Rinda nih. Besok paginya, aku inget aku lagi di putaran baliknya Perdatam tuh, Div. Hmm. Lagi ngantri lampu merah kan, mau pulang habis ngedrop anak gitu. Terus dapatlah WA dari Rinda. Diva ada cancer. Aku masih merinding sampai sekarang ngomongnya ya. Langsung waktu itu WA Diva. Sambil nunggu lampu merah nih, aku langsung WA Diva. Div, semangat ya. Gue yakin lo akan sembuh. Lo akan jadi survivor, lo akan menginspirasi banyak orang tentang perjuangan lo dan menyebarkan bagaimana hidup yang sehat itu. Ngomong gitu ya. Ingat ya Diva ya? Ingat banget. Iya Ingat banget. gitu. Terus jadi teman-teman, sahabat saya Diva ini adalah cancer survivor. Puji Tuhan. Breast cancer. Puji Tuhan gitu ya. Hari ini kita mau dengar dari Diva. Diva udah sampai seperti sekarang ini gimana? Tambah kece kalau saya bilang ya. Amin. Ketemu Diva tuh masih keren seperti dulu dan glowing lah gitu ya. Jadi puji Tuhan senang banget dan senang banget Diva mau datang ke sini buat sharing di podcastku ini gitu. Supaya berbagi hal positif ke teman-teman di sana yang sehat dan mungkin yang saat ini lagi berjuang Iya, juga betul. gitu ya. Jadi awalnya gimana Div? Sampai ada simptom apa yang lo alami sampai akhirnya kena apa, dapat vonis seperti itu? Sebenarnya dari mulai itu tuh udah ada symptoms cukup lama. Jadi Oke. artinya udah notice adanya breast lump itu udah Mhm. cukup lama. Waktu itu lagi pandemi. Jadi, Oh, lagi, tahun 2020 akhir atau awal 2021, mhm. pas kita lagi masih di rumah, Ya, lagi masih school from home, work from home, mhm, everything from home, nggak bisa keluar gitu kan. mhm. Jadi waktu itu memang dari dulu aku selalu ngelakukan ini, periksa mandiri, sadari Oh, ya istilahnya ya. ya ya, Jadi emang kalau lagi mandi itu, sabunan terus, diperiksa gitu, mhm. eee,
banyak sih cara-cara periksanya bisa lihat online Iya, teman-teman, eee, dari dulu sih ya sebenarnya nggak karena ada kekhawatiran apa-apa, mhm, tapi mhm, karena pernah baca di, apa, himbauan-himbauan di Instagram, terus iya, abis gitu ya why not gitu kan dilakukan periksa. Ya biasanya sih nggak ada, tapi suatu ketika aku tahu-tahu dirasain ada benjolan gitu ya di breast kanan. mhm, Nah terus benjolannya itu agak di samping, nggak di tengah. mhm, Terus, eee, waktu itu masih lockdown, iya, dokter-dokter tuh masih belum bisa kita belum bisa konsultasi ke klinik dokter lah. mhm, Nah, jadi masih pending dulu untuk periksa, tapi, berapa bulan kemudian, eee, udah mulai buka lah dokter-dokter. Jadi mhm, waktu langsung bikin appointment, karena belum tahu ya kan maksudnya orang kalau misalnya ada benjolan seperti itu, kemana? Masa sih langsung kepikiran untuk, "Oh ini ke onkologi," gitu kan biasanya enggak ya enggak gitu ya, kan, masih ada hopeful iya, waktu itu kan, kayak masih mhm, ada perasaan kayak, "Ah, periksa aja dulu ke Obgyn," karena siapa tahu ada mmm, hubungannya sama menstruasi gitu. iya, 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 Kalau mens kan, payudaranya agak mengeras gitu mhm, kan, agak, tight, kenceng mhm, gitu. Jadi waktu itu sih mhm, mikirnya gitu. Dan waktu itu diperiksa sama dokter sih dia USG, terus dia bilang, "Oh ini nggak apa-apa, nih normal. Ini normal terjadi di, perempuan usia mhm, di atas 40 tahun. Jadi itu salah satu oh, simptoms menopausal." oke, "Oh gitu, itu apa Dok?" Gitu. Terus dia bilang itu kelenjar air susu mammary gland yang mhm, membengkak. Terus waktu itu dia bilang, "Ini nggak masalah dan ini kecil jadi, kita observasi terus aja." Nah waktu itu dia kasih, obat untuk menurunkan inflamasi, mhm, nonsteroidal, terus, itu disuruh minum, aku lupa sih berapa lama, seminggu mhm, atau berapa gitu, lupa. mhm, Tapi terus habis gitu diperiksa lagi, mhm, Eee, terus dia bilang, "Ini oke, kita pantau aja." oke. Jadi dia bilang, "Oke, 3 bulan lagi datang." 3 bulan kemudian datang. Udah gitu normal. Rasanya gimana? Pegel-pegel atau gimana Enggak dia? sih, Biasa aja? benjolnya nggak ada sakit nggak Nggak ada ada sakit sakit? nggak ada Nggak ada sakit, kemeng gitu nggak ada? enggak. Oke. Makanya orang-orang juga suka nanya waktu aku lagi, sebelum perawatan aja orang-orang ada yang nanya, "Are you in pain?" Gitu. Mhm, Enggak sih, in pain sih enggak gitu. Ya discomfort aja ya knowing that ada benjolan gitu. mhm, mhm, Terus, waktu itu sih emang dia, kecil ya. mhm, Nah, terus kita pantau terus kalau dokter bilang 6 bulan periksa, ya aku periksa 6 bulan, iya, nggak apa, nggak nggak inilah, nggak nggak mau ditunda-tunda. mangkir juga Kalau ya, misalnya iya bener, nggak mau mangkir. Kalau misalnya ternyata tahu, oh by 6 bulan itu mau liburan misalnya, mhm, ya dimajuin sebelum liburan udah oke, periksa dulu iya, gitu. Ya pokoknya itu berjalan dari 2000 mungkin 2020, 2021 itu, mhm, sampai di 2023 itu awal-awal tahun, aku tuh ngerasa, kok kayak ini ya, eee, ini mulai nggak bener nih gitu. Pertama itu dirasa mhm, makin besar, oke, terus selain dia makin besar, bentuk payudaranya juga berubah. Tadinya tuh dia tuh nggak kelihatan, dia cuma ada benjolan di dalam, tapi heeh, kalau dilihat bercermin gitu, dia ya, biasa aja nggak gitu. kelihatan, Nah mhm, kemudian lama-lama dia itu mhm, ada, bentuknya distorted kayak menarik ke dalam, lapisan kulitnya mulai menarik ke masuk dalam, ya, mulai iya, iya, masuk, mhm, terus ada, kayak warna coklat gitu yang dari dalam itu mulai muncul ke permukaan. Nah ini kan mulai merasa, "Apa nih?" Gitu, "Ini mulai nggak mhm, bener deh." Terus, kembali lagi ke dokter, sebenarnya mhm, waktu itu udah sempet ke dokter yang 6 bulanan gitu iya, ya. Terus selama 2 tahun tuh ya? iya, Rutin ya? rutin, Oke, nggak pernah miss. Udah gitu, eee, kembali ke dokter lagi terus aku bilang waktu itu, "Ini kenapa ya ada coklat-coklat gini, Dok?" "Oh, ini nggak apa-apa." Pertama dia masih bilang gitu. mhm, Terus tapi kayak sebulan kemudian makin ragu ya. Jadi we decided to go again, mhm, eee, different doctor, nah itu dia, waktu itu nggak ke different dokter sih, I kept going to the same doctor. Kalau sekarang dipikir-pikir sih, kenapa dulu nggak cek dokter lain ya? Tapi ya mhm, udahlah ya, iya, daripada mempertanyakan sesuatu yang udah mhm, lewat juga. mhm, Kalau misalnya, apa ya, buat sharing ke orang lain sih, kalau terjadi seperti itu ya cek orang lain gitu, mhm, but I don't know why at that time aku ceknya sama dia lagi gitu. mhm. Waktu yang cek di, apa, pertengahan 2023 itu di bulan Juli, terus si dokter itu langsung bilang, "Oh ini harus dibiopsi nih," gitu.
Kita nggak tahu ya, dia Akhirnya. bilang, "Kita nggak tahu nih apa, maksudnya mudah-mudahan nggak ganas, tapi kita harus biopsi," dia bilang. Terus dia bilang harus ketemu onkologi, Mhm. ahli bedah onkologi untuk minta biopsi, Iya. gitu. Ya anyway, waktu itu aku ke ahli bedah onkologi di Jakarta, Mhm. tapi terus kurang nyaman tuh kebetulan waktu itu sama, reaksi dokternya, cara dia, Iya. Iya, berkomunikasi. itu pengaruh banget ya, zaman sekarang Ya, ya. jadi Kadang-kadang kita musti nyaman juga sama betul, kita percayain penyakit kita sama orang, kita musti iya, comfortable juga sama banget. dokternya. Kan itu our life ya yang kita Mhm. serahkan. Jadi waktu itu kok dia cara nyampeinnya nggak enak gitu, Mhm. terus jadi ngerasa, "Ah, kurang sreg deh, Ya. daripada, Mhm. mmm, udah dari awal nggak nyaman, takutnya ke depan-depannya makin nggak nyaman," gitu Ya, kan. Terus kita ya, jadi punya trust issue lagi nanti sama dokter tersebut kalau misalnya emang dari awal ya. udah nggak apa, udah nggak dapet vibe-nya udah nggak cocok gitu. Ya udah akhirnya aku pergi ke Singapura waktu itu. Nah, akhirnya kemudian decide menjalankan di sana, gitu. Mhm. Waktu dokternya bilang biopsi, Mhm. gimana perasaannya Diva? Ya shock lah ya, kaget Heeh. banget. Heeh Maksudnya heeh. kayak Akhir cancer tuh sebenarnya salah satu penyakit yang paling serem ya kalau didengar. Maksudnya mhm. semua orang tuh pasti kalau denger, apa, ada suspek cancer gitu kan pasti langsung Iya. stres Merinding ya. gitu kan, Heeh langsung heeh. kaget gitu ya. Heeh. Waktu itu ada kok momen-momennya yang kayak stres kayak kayak hidup gue gimana nih gitu kayak what's gonna happen to me, what's Mhm. gonna happen to my family, my Mhm. children gitu kan, Mhm. mikirnya gitu langsung. Mhm. Tapi habis itu udah, nggak usah mikir yang jauh-jauh ke sana Mhm. dulu, apa, take one step at a time Mhm. aja biar nggak Mhm. overwhelm, Mhm. terus jadinya, ya udah kalau memang Ya. harus biopsi, kita biopsi, gitu. Mmm. Karena waktu itu udah mulai bisa berpikir kayak, ya udah ini menakutkan tapi Harus kalau memang diobatin. Heeh. kalau memang iya cancer, Heeh. mendingan segera tahu supaya cepetan dirawat Heeh gitu. heeh. Dokter bilang penyebabnya apa, Div? Kalau aku Genetik kah? hormon, Hormon ya? heeh, hormon. Jadi emang breast cancer ada macam-macam penyebab. Heeh. Dokter tuh nggak pernah maksudnya bilang nggak kita nggak pernah tahu yang menyebabkan tuh apa. Mhm Apakah mhm. itu genetik, Mhm. apakah itu lifestyle, kita nggak tahu, dia bilang. Tapi Mhm. waktu itu dari hasil tes, Mhm. memang penyebab, breast cancer-nya itu adalah hormon. Jadi, Mmm. memang waktu oh ya, tarik mundur dari Mhm. waktu dokter obgynku itu juga memang dia bilang tuh penyebabnya hormon imbalance. Iya. Yang makanya dia bilang itu sering terjadi di, eee, perempuan usia 40 tahun ke atas menjelang Heeh. menopause, hormonnya berantakan and all Tapi that. nggak dari keluarga Diva, sorry, nggak ada genetik itu Puji cancer? Tuhan sih waktu ya maksudnya dari nyokap, dari Mhm. nenek gitu Mhm. ya, yang garis ibu tuh nggak ada sih yang breast cancer. Oke. Mhm. Mhm. Terus akhirnya ke Singapura, pilih pengobatan dengan cara, kemoterapi? Iya, jadi waktu itu pas di Singapura, Heeh. dibiopsi, Iya. terus, yang membiopsi adalah breast Mhm. specialist surgeon, terus Mhm. kemudian, dia bilang treatment-nya itu dia waktu itu dia Mhm. udah mengkonfirmasi itu cancer, terus dia bilang, Stadium "At this boleh point." boleh tahu? Waktu itu dia nggak pernah sebut loh. Oh gitu? Actually, orang di Singapura sama sekali nggak pernah nyebut-nyebut stadium, sementara orang Oh really? Indonesia, temen-temen aku semua nanya, "Lo stadium berapa? Lo Nah iya, stadium berapa?" Itu tuh kan sampai bikin heeh, stres gitu kan. heeh. Kayak, "Kok takut ya?" Gitu. Dan to be honest, aku tuh nggak pernah tahu stadium berapa Oh, sampai kalau di sana udah nggak ada selesai operasi, stadium-stadium? bukan nggak ada sih, itu bukan suatu hal yang mereka Dan lu bahas-bahas juga sebenarnya. nggak tanya? Ya, gua nggak nanya ya Heeh, karena dia bilang jadi gini, heeh, kan waktu itu biopsi, heeh, PET CT scan, ya iya, kan. Terus, dari hasil biopsinya kan udah ya dia udah bilang nih hasil biopsinya, mhm, ini cancer, tapi mhm. hasil PET CT scan, the good news is, eee, yang lainnya bersih, dia ada spread ke satu, lymph node, Apa itu? kelenjar getah bening yang di ketiak, jadi ada Oh, benjolan memang di ketiak. Terus dia bilang, "Tapi good news is dia heeh, nggak menyebar ke organ-organ lainnya," gitu. mhm, Nah, oh ya udah. Nah, at that time, ya nggak terlalu mikirin ini stadium berapa, pokoknya cuman fokus pada, eee, "Yuk mhm, treatment segera aja," gitu loh. mhm, Udah mhm, langsung mikir gitu, karena kan dia bilang nggak menyebar ke mana-mana, mhm, ada satu penyebaran di lymph node, terus mhm, dokternya bilang fokus kita adalah menyelamatkan lymph node,
Kalau breast sih Oh, itu sorry, dulu. dia bilang, "Kalau breast sih kayaknya kita udah nggak bisa selamatin. Mhm Jadi mhm. tujuan kita melakukan" dia bilang, "It's time for you to consider, chemotherapy treatment." Mhm. Tujuannya tuh saya mau shrink, tumornya, Penyebarannya. bukan shrink penyebaran, shrink ukuran Oh, tumornya, oke. supaya dia lebih kecil Heeh. dan, cancernya less aktif, Oke. supaya ketika di-remove, we can Mhm. remove it safely, dia bilang. Mmm. Terus harapan dokternya adalah supaya, eee, yang di lymph node di ketiak itu Mhm. bisa nggak nyebar-nyebar ke mana-mana lagi dan bisa nggak Mmm. nambah ke lymph node lainnya, kan tadi Iya cuma ada satu. iya. Nah, jadi kita lakukan kemoterapi tujuannya itu, Mhm. karena dia nggak pengen ngangkat semua lymph node-nya, gitu. Kalau bisa dia Oh. hanya angkat yang si terkena cancer itu saja, Iya iya. tapi yang lain kan di sini banyak titik-titiknya tuh, Mhm titik-titik mhm. lymph node, jadi dia nggak mau ambil yang lain, gitu. Oh, Mmm. gitu. Oke, Mhm good plan. Waktu itu tuh udah mhm. nggak pakai mikir-mikir lagi, memang udah sempet consider. Mhm. Oh, dan waktu itu ngobrol sama onko, kan kalau Ya. yang tadi tuh pembicaraan sama breast surgeon, terus dia Mhm. nunjuk onko yang disarankan, tapi aku nggak harus milih orang itu, boleh shopping around if I want to look for Oh. my own, apa, selections, tapi waktu itu ketemu dengan, onko yang dia sarankan, terus langsung cocok gitu. Nah, si onko itu Mhm. waktu itu, nyaman, dia bilang bahwa, "Your breast, your breast Mhm tumor mhm. is, not huge, it's just Oke. slightly bigger." Oh. And, we can and this can be apa ya, dia bilang waktu itu, eee, tunggu dia bilang Mhm. kenapa Her? Nggak apa-apa, aku mesti ini bahwa dia running, nggak apa-apa, Oh, it's okay, oke. heeh, nggak apa-apa. And it can be healed, dia bilang Mhm. gitu. Jadi dia bilang, "Tenang aja, we will get you back to your normal life as soon as possible," gitu. Mmm, Nah, mhm jadi, oh, ya udah, mhm puji Tuhan gitu dengernya jadi punya semangat mhm. gitu kan ya. Iya, Ya udah, terus waktu itu, dia bilang, "You don't have to decide now, mhm, you can decide later," tapi kita udah langsung decide, "Udah deh kita decide aja, terus kita berangkat minggu depannya," gitu. Terus mulai langsung melakukan kan treatment. heeh, berapa lama tuh kemonya? Kemonya 3 bulan, dari Agustus, September, Oktober. S Jadi, berapa kali? 5 kali. Jadi 5 kali ya? every 2 weeks. Every 2 weeks, Heeh, iya waktu iya. itu ada week yang dokternya, ngatur-ngatur waktu. Dia, fleksibel gitu. Jadi, Mmm, nggak maksudnya nggak pas 2 minggu, ada mhm minggu yang waktu itu menghindari mhm. F1 di Singapura, dia bilang katanya, "Jangan Oh, ke Singapura pas F1 deh, mahal mahal, juga sih kan? mahal, nanti kamu serba mahal. Udah kita panjangin aja, oh, so you can have holiday." Oke. Eee, Jadi gue holiday deh. teman-teman mungkin mikir ya, cancer kalau nggak genetik mungkin gaya hidup gitu, tapi yang saya lihat Diva ini nggak ngerokok, yang Nggak. jelas nggak ngerokok. Olahraganya udah di atas rata-rata orang, nggak di atas rata-rata deh, udah di atas yang orang umum lah ya. Terus makan juga sehat gitu. Ketika dokter bilang nih masalah hormon, aduh salah gue di mana ya? Ada begitu nggak, di pikirannya? Ya iyalah, Rasa sebenarnya heeh, denger kata si hormone imbalance tuh sebenarnya udah lama ya, dari sebelum tahu cancer kan, dari heeh waktu ada heeh, lump itu dibilang hormone imbalance. mhm, Ya ya bingung juga sih gitu loh, mhm, karena kalau iya kan? dipikir-pikir waktu itu, katanya, "Oh, kalau hormone imbalance jangan makan processed food." Emang enggak sih, nggak doyan tuh sosis, apa, Tuh kan? ham-haman, bacon-bacon, gua nggak Heeh, doyan, memang nggak kok doyan doyan? gitu. Heeh, tuh. Jadi maksudnya I eat real food gitu, Heeh, terus ya jarang makan processed food, memang mhm, in reality, in real life mmm, mhm gitu, mhm, seringan makan makanan yang freshly cooked, terus dari fresh produce gitu mhm kan. mhm. Terus, makanan organik juga sih, kayak Iya ayam hanya betul. beli ayam organik gitu Oh gitu, misalnya. sampai segitunya Iya, ya tapi padahal ya? ya jadi nggak Heeh tahu juga sih heeh penyebabnya apa, heeh. gitu. Sekarang Div ini, menyampaikan ke anak-anak gitu, itu gimana dan kapan itu? Ya waktu itu sih karena anak-anak udah besar dan Mhm. dia bisa browsing-browsing, jadi kita nggak mau nunda-nunda nyampein ke anak-anak. Kan dia udah Mmm, tahu, mhm mhm dia tahu sebenarnya ada si mhm lump actually sebenarnya yang nyuruh aku periksa ke dokter lebih balik lagi gitu langsung itu mhm anak-anak. Jadi pas abis mandi terus mhm. mereka lihat kalau aku belum pakaian gitu, "Eh, kok gitu sih? Kok kok berubah sih?" Gitu. Oh
mereka yang bilang, "Mami kayaknya cek ke dokter lagi deh." Jadi mereka mereka udah suspect something gitu ya. Heeh Nah, heeh. jadi waktu udah tahu confirm itu breast cancer kan Mhm. rasanya nggak pengen untuk ditunda-tunda ya, jangan sampai Iya. entar anak-anak pada browsing-browsing internet terus Heeh. dapat, informasinya yang menakutkan, terus Mhm. malah jadi bikin mereka kepikiran gitu kan, Mhm. ya itu dihindari. Jadi waktu itu as soon as, dapat kabar dari dokter ya kita langsung video call. Aku di Singapura dan mereka di Jakarta, Oh, heeh terus langsung heeh. video call, terus langsung update ke Heeh. mereka. Oh, tadi dokternya bilang, yang tadi aku balik lagi si Onko bilang, Mhm. "It can be cured," dia ngomongnya Iya. gitu. Jadi it's not huge, Heeh. it's slightly big and Heeh. it can be cured. So we Oh. will get you, right up and do your normal life again Mhm as soon as mhm. possible. Dia ngomong gitu. Nah, Mhm. jadi aku menyampaikan semua itu ke anak-anak. Aku bilang ke mereka, Oh. jadi mami decide kalau mami akan do chemotherapy Heeh. karena dokternya bilang gini. Jadi Heeh. I put trust in her Heeh. dan kayaknya kok aku confident nih bisa gitu. Ya udah Mmm. jadi akan dijalanin. Cuman emang mereka tahu ya kalau Mhm. chemotherapy itu dimasukin obat-obatannya itu like toxic gitu kan buat badan Iya. kita. Jadi dia tahu udah siap-siap juga bahwa it's gonna be like nggak nyaman terus Mhm. aku akan lemes Mhm. dan mungkin ya belum tahu waktu itu kan akan Rambut seperti ada apa. rontok juga? Rontok rontok rontok, rambut Oh. rontok. Heeh. Nah, tapi, eee, aku nggak rontok semua dan Iya nggak iya, dibotakin. I know, Jadi heeh. waktu itu, ya itu sih sebenarnya optional. Mhm. Waktu itu sempet, dokternya waktu nanya, kan waktu itu awal-awal mau mau treatment ditanyakan, Mhm. aku yang nanya-nanya ke dia, "Ini beneran aman, Dok? Mhm. Eee" Saya nggak apa-apa, ini nggak merusak organ-organ saya yang lain. Pokoknya dia jadi penjelasan panjang lebar lah gitu kan, Mhm. tentang hitungan dosis, based on berat badan, apalah, side effect-nya, Mhm gitu-gitu kan. mhm. Jadi bisa dilihat dia penuh perhitungan. Udah Mhm. gitu, eee, dia nanya, "Oke, kamu concern-nya apa lagi yang mau ditanyain?" Gitu. Mhm. "Kekhawatiran kamu apa untuk menjalani treatment Mhm. ini?" Gitu. Terus dia bilang aku bilang ya, "Saya takut mual-mualnya, Dok," gitu. "Oh, Mhm. oke. I will give you the best anti-nausea medicine," dia bilang, Mhm. "supaya nggak muntah-muntah." Dan itu terjadi sih memang, maksudnya Mhm. tercapai gitu, Mhm. sepanjang kemoterapi itu puji Tuhan nggak sekalipun Mhm. pengen muntah gitu. Mhm. Ya rasa discomfort-nya tuh nggak yang sampai mual pengen muntah ya, tapi lebih Mhm. kayak kembungnya gitu, kembung, Oh. side effect-nya kembung, Masih bisa diare. diatasi ya Iya, karena kembung. kan banyak orang ikut kemo di tengah-tengah terus nyerah gitu, terus aku mau alternatif aja gitu. Enggak sih puji Enggak Tuhan ya? waktu itu. Heeh. Terus kalau rambut, dia waktu itu kan aku nanya, "Rambut saya entar habis nggak ya?" Bilang gitu. Cetek sih memang, sebenarnya perlu-perlu enggak gitu ya, tapi ya waktu itu tercetus aja gitu kan, maksudnya mungkin Mhm. tuh dari dalam hati juga kepikiran kali ya, gitu kan. Mhm. Terus dokternya bilang, "Oh, kamu nggak mau hair loss? Ada sih opsinya," dia bilang, Iya iya. "namanya cold cap," dia bilang. Jadi itu buat, menutupi jadi dia tuh sistemnya adalah kepala kita itu dibekuin supaya blood vessels-nya itu menyempit jadi, eee, racun-racun, maksudnya si obatnya Mhm. kemo itu nggak sampai ke hair follicles gitu. Aku dengar sih di Singapura tuh ada, apa, kemoterapi yang nggak bikin rambut rontok itu ya? Itu Ini ya bukan namanya? kemoterapinya sih, Heeh. additional service itu aja. Oh, Jadi bukan kemo yang kemoterapinya bukan bukan ya? bukan. Jadi obatnya Oh, tetap sama, obat oke oke. kemoterapi yang sama. Heeh. Cuma, dikasih fasilitas tambahan lah. Jadi Oh, itu itu add-on, udah heeh, gitu tuh dia tambahan. bentuknya tuh kayak kayak swim cap kayak Iya swim iya. cap, Mhm. udah gitu ada disambung sama kayak selang gitu, Mhm. terus disambungin ke mesin. Terus dia itu ngedinginin. Kalau misalnya udah selesai itu, Mhm. rambutnya ini crispy kayak es batu, jadi crackling gitu, ini beku, palanya beku gitu. Mhm mhm. Ya seperti itu sih. Dan si cold cap itu harus Mhm. dinyalakan 30 menit sebelum obat masuk, Mhm. Diva sampai pakai itu? pakai itu 30 menit setelah obat selesai. Jadi setelah Oh. infusnya, dripnya habis tuh, Heeh dia heeh. matiin mesin kemoterapinya, matiin Oke. infusnya, udah gitu, aku masih lanjut. Ya udah tinggal tidur aja nunggu nunggu setengah jam sih, setengah jam ya Mhm. main HP juga kelar ya. Mhm 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 mhm. Ya udah, kayak gitu. Kenapa pilih pengobatan di Singapura yang jauh? Eee, pertama
ya kan pertama ada ketidaknyamanan tuh Mhm, waktu yang ketemu Ongko yang pertama di Jakarta iya, itu. Karena ada ketidaknyamanan itu terus mhm. udah, kayaknya ya enggak aja lah gitu waktu itu. Terus waktu itu, eee, kebetulan nyokap dan adik itu, ada pernah konsul sama dokter breast surgeon di sana gitu. Jadi mereka udah tahu, Oh, karena udah ada nama yang heeh, mereka kenal dan heeh, mereka rekomen, "Dokternya heeh. bagus, gini bla bla bla." Terus ya udah ke sana aja, kan waktu itu kayak nggak kepengen mikir panjang, udah pusing banget mikirin, "Aduh gue sakit nih ya, ternyata ya," gitu tau nggak sih? Mhm, mhm. Terus terus jadinya, ya udah deh pergi aja, dibilangin, "Oh kita ke sini sini sini." Ya udah gitu. Akhirnya ke sana. Mhm. Oke. Terus, sampai akhirnya Diva memutuskan, itu pilihannya Diva atau atau anjuran dokter untuk melakukan mastektomi? Oh, jadi memang dokternya Mhm, bilang, eee, kan itu tadinya besar tuh ya si tumornya mhm, itu, mhm, ketika awal, mhm, pas biopsi itu mhm. diameternya besar tuh 59 milimeter. Setelah kemoterapi, 59 mm. dia itu shrink jauh sekali sampai Mhm. 19 milimeter. Oh, Jadi, kemoterapinya, efektif gitu ya. ya. Mhm. Yang di lymph node underarm-nya, itu malah udah nggak ada lagi, Hilang? udah hilang. Oh, Tapi dia heeh, tandain memang pakai, heeh. titanium ring gitu, Mhm, jadi mhm. ketika di USG masih kelihatan yang mana sih titiknya dan ketika dia operasi juga dia bisa nemuin tuh. Jadi dia tahu, oh ini lymph node yang kemarin di-treatment, Mmm, bagian yang lain-lain memang, waktu itu tidak ditandain gitu kan. Yang tidak ditandain memang nggak ada waktu itu. Yang mhm. ada, di biopsi ada Ya, cancerous-nya itu, dia cancerous adalah satu itu yang ditandain si, ring gitu. Nah jadi, waktu itu si dokter bilang, "Ini kan shrink-nya banyak, dari 58 milimeter ke 19 milimeter. Ini sel-sel sehat yang di breast-nya itu udah keteken juga. Jadi kalau itu nggak diangkat semuanya, ya bagian lainnya juga udah nggak bagus dipertahankan gitu loh. mmm. Jadi udah keteken kan sel-selnya rusak gitu." Terus dia bilang, "Untuk ukuran yang ini kita emang harus mastektomi," dia bilang gitu. Oh, Terus waktu itu bicara tentang opsi-opsi lah. iya, Yang pasti si dokter tidak menyarankan untuk yang kirinya diambil. oke. Jadi waktu itu dia bilang, "Oh, kita hanya akan angkat yang kanan, ini akan mastektomi, Mhm. lalu lalu you have to decide mau apa nih, eee, pakai reconstruction atau no reconstruction." Terus reconstruction juga, kalau mau decide mau reconstruction, we will, discuss further sama plastic surgeon-nya, dia Iya, bilang. Mau apa sistemnya, diambilin fat dari bagian lain iya, badan iya. untuk diisi, Mhm. atau pakai, apa namanya, eee, prosthesis gitu. Terus, ya waktu itu kan jadi browsing-browsing dulu, Mhm. nanya-nanya dulu, gitu-gitu. Nah, tapi aku bilang sama dokter, "Saya nggak mau diambil sebelah." Terus, "Kenapa?" Dia bilang, "Kenapa kamu nggak mau diambil sebelah?" "Ya pertama sih males ya punya brace sebelah," saya bilang, "itu saya ya, saya Oh, tahu gitu. orang lain mungkin like orang lain banyak gitu Heeh, ya iya. yang sebelah aja, tapi aku nggak mau," gitu. "Kenapa?" Kata dokternya, "Ya I just don't want to, eh, every time I shower di depan cermin gitu, it will always remind me that, akan penyakit ini," Oh, gitu. gitu. Jadi kalau misalnya sebelah tuh kok rasanya kurang balance, jadi mau minta Iya. minta untuk diangkat sebelahnya gitu. Terus dokternya bilang, "Oh, oke, kalau memang itu alasan, Heeh. for your apa namanya, emotional health jadinya kan, Iya, supaya iya. tetap semangat hidup Mhm, gitu mhm, kan. Ya udah I will honor your decision," dia bilang mhm. gitu. Tapi yang diangkat di kiri itu bukan ada advice medis ya, jadi bukan saya nyuruh angkat dua-duanya. "Oh ya enggak kok," gitu. Ya ada Itu tanda tangan. keputusan yang cepat atau Enggak, waktu itu ya mikir-mikir lah ya. heeh. Mikir-mikir. Mikir-mikir kayak, "Oh mau diangkat sebelah terus diisi lagi kah?" Iya, Gitu kan. heeh. Berapa Terus lama Div mikirnya? iya, Juli itu kan Juli harus apa, harus mulai baru tahu kan, baru tahu kalau ini cancerous, terus mau treatment. Mhm. Pada saat itu cuman dibilang sekilas, nanti eventually kita akan harus discuss,
bentuk surgery-nya seperti apa, Mhm. lumpectomy atau mastektomi. Jadi dari awal udah dicicil lah ya, pikir-pikir kalau ternyata ntar begini, kalau ternyata ntar begitu, memilih apa ya gitu kan. Mhm Jadi mhm. itu sedikit-sedikit udah dipikirin dari awal, tapi yang Mhm. dipikirin bener-bener tuh mungkin 2 minggu terakhir lah. Oh gitu. Ya 2 minggu terakhir sebelum waktu Mhm. surgery itu udah Heeh. dipikirin bener-bener. Kalau awal-awal kan mikirin kira-kira gitu, kira-kira gini, Mhm. nanti Siapa kalau yang diajak diskusi? Suami, suami, anak-anak, nyokap, nyokap juga? mhm. Oh oke. Anak-anak sih enggak sih, karena Anak-anak nggak? ya anak-anak nggak diajak diskusi yang bagian itu, Heeh. tapi ketika udah make a decision, ngobrol sama mereka gitu. Karena kenapa anak-anak waktu itu nggak Mhm. diajak membahas yang bagian, eee, itunya, yang bagian, decision untuk Iya. bentuk Mhm. surgery-nya apa, ya Mhm. karena aku nggak pengen juga ya nambah-nambahin pikiran mereka untuk siapa tahu mereka worry. Karena waktu itu kan Oke. juga, eee, akunya sendiri kan masih kayak, "Duh gimana ya, kalau begini, gimana ya kalau begitu ya?" Pasti. Jadi nggak pengen nambah-nambahin pikiran mereka bahwa, "Oh Heeh. mami ternyata cemas, mami kepikiran," gitu-gitu loh. Jadi yang bagian itu nggak Oh. usah deh, Heeh. jadi discuss sama suami, sama nyokap gitu. Heeh. Ya udah terus waktu itu nanya-nanya juga. Nah, ternyata waktu lagi di tengah proses kemoterapi itu sebenarnya Mhm. nyokap tuh ngobrol-ngobrol tuh sama kan waktu kemo itu yang Mhm. boleh jagain di dalam cuma satu orang. Mhm. Waktu itu kalau berangkat awalnya tuh ada nyokap, ada suami. Mhm. Nah, terus waktu itu lagi gantian tuh, awalnya nyokap yang nemenin, suami kerja. Habis itu gantian suami yang masuk ke dalam, Mmm. nyokap di luar nunggu di, ruang tunggu. Nah, jadi pas lagi nunggu-nunggu gitu, ternyata nyokap ngobrol-ngobrol sama ongkonya, ongkonya baik. Dia duduk sebelah nyokap, ngobrol-ngobrol, nanya, "Ini anaknya lifestyle-nya gimana? Suka olahraga Iya. nggak?" Gitu-gitu. Mhm. Terus nyokap cerita, "Oh iya dia suka banget olahraga, dia tuh suka triathlon." Padahal udah lama banget nggak triathlon ya. Terus dia bilang, "Iya Pak, dia suka triathlon." "Oh gitu? Tapi dia rutin olahraga?" "Iya rutin. Sekarang dia lagi jarang triathlon, tapi dia Mhm. lagi seringnya, road cycling." Terus nyokap yang cerita-cerita, "Oh dia Mhm. baru ride loh dari Bandung ke Cirebon," gitu. Jadi Mhm. pembicaraan-pembicaraan gitu. Mhm. Terus jadi dokternya, "Oh gitu ya? Oke, we will make her better," dia bilang gitu. Oke, nah Mmm. jadi dari titik itu si dokter udah punya pikiran, "Oh ini orang atlet nih," gitu. Padahal enggak ya maksudnya. Padahal iya. Tapi kan Heeh. maksudnya aku sendiri nggak pernah minta sama dia gitu ya. Mhm. Saya pengen ini, saya pengen itu, Mhm. target-target atau objektifnya pengen apa gitu kan nggak Mhm. pernah ya. Cuman si dokter itu langsung apa, nangkep informasi dari nyokap, my previous lifestyle seperti apa, Mhm. terus currently lifestyle-nya seperti apa, Mhm. terus dia menyimpulkan lah, "Oh ini orang berarti dia nggak mau di-take out kebahagiaannya untuk melakukan semua itu," gitu Iya. kan. Heeh. Nah, jadi dia ngasih saran-saran, input-inputnya tuh yang apa, sesuai lah, yang Mhm. cocok gitu dengan kalau mau go back into that life gitu. Mhm. Jadi dokternya bilang, dokter ongko nih ya, bukan surgeon. Terus dia bilang, "Nanti bagian surgery itu your surgeon yang bakal decide," dia bilang, "yang bakal kasih advice. Tapi kalau dari saya pengalamannya kelihatannya sih ini akan, mastektomi," dia bilang. Oke. Jadi udah tahu waktu itu, oh kayaknya condongnya ke mastektomi ya, bukan lumpektomi gitu. Nah terus, saya nanya-nanya sama dia dong, aku Mhm. nanya-nanya sama dia dong, "Jadi gimana nih Dok, what do you think? Should I get a recon or no recon?" Dia bilang, "It's up to you," dia Mhm. bilang. Mmm. Tapi kok takut gitu, waktu itu mikirnya kalau pakai kalau pakai apa namanya, prosthesis, itu aku Mhm. takutnya badannya oke nggak ya, badannya nolak nggak ya gitu. Iya, itu juga ya. Heeh, pikirannya Heeh, itu, iya iya iya. karena, itu kan bisa juga Bisa ya nggak dari cocok, enggak, nggak diterima betul gitu. betul. Jadi mikirnya itu. Heeh. Terus kedua, kalau diambil dari bagian-bagian badan lainnya, sakit sih ya, sakit nggak ya? Tanya-tanya kan akhirnya, "Sakit nggak sih?" Gitu. Mhm. Terus efeknya ke bagian badan lainnya yang diambil fatnya apa gitu kan. Mhm. Nah, jadi waktu itu iya, si 2 minggu sebelum apa, sebelum operasi, enggak sih, bukan yang 2 minggu sebelum operasi, dari awal-awal tuh suka ada lah pembicaraan Mhm. informally tapi Mhm. ngobrol kayak minta-minta masukan gitu, Iya. "What do you think? Saran kamu gimana?" Gitu. Kalau si dokter sih dia juga olahragawan, dia runner Oh. dia runner terus, si ongko ya, yang Heeh. onkologis-nya. Terus, eee, dia waktu itu bilang, "Sebenarnya mastektomi enak loh," dia bilang, "If you do that, you never have to wear a bra again in your life," dia bilang gitu.
So all you need to do is wake up, put on your running shirt and just run. Dia bilang gitu. Mmm, Bener juga sih gitu kan. mhm mhm. Oh ya, jadi maksud semua info tuh didengerin, Iya, dicerna dulu, heeh dipikirin kira-kira cocok atau enggak heeh, gitu. Nah, terus minggu-minggu terakhir sebelum, mau surgery kan mhm lebih intens, lebih sering ketemu sama surgeon ya. mhm Nah, waktu itu akhirnya ngobrol-ngobrol sama surgeon, sama susternya, jadi dia susternya surgeon yang asistennya lah, kayak tangan kanannya banget gitu. Dia memang selalu punya good relationship sama, pasien-pasien gitu, semua pasien inget dia deh pokoknya. mhm Jadi dia ngobrol-ngobrol, dia bilang, eee, "Kalau misalnya saya dengar dari dokter onko, mhm. kalau kamu mau balik olahraga lagi ya, mau triathlon lagi ya?" Ngomong gitu. Dalam hati mikir, nggak pernah bilang gitu, tapi mungkin dia menyimpulkan ya dari Iya, nyokap, tapi ya heeh, itu ide yang bagus sih. Oke, iya iya, heeh, mau gitu. heeh, "So I heard you want to, go back go into back, your training heeh. immediately." "Iya," gitu. Iya kan? Jadi Heeh, kayak, itu kan nggak jelek juga ya gitu, kalau memang mhm, bisa ya why not mhm, kan, berarti dia akan mhm, mem-prepare prosesnya supaya itu bisa gitu. Terus mhm, dia bilang, eee, kalau misalnya jadi, surgeon-nya bilang gini, "Saya belum tahu kamu akan perlu radiasi atau enggak, radioterapi," gitu kan. mhm, Eee, "Kalau misalnya kamu perlu radiasi, saya sarankan, eee, reconstruction-nya ditunda dulu," dia bilang. Kenapa? Karena prosthesisnya itu akan berubah bentuk kalau misalnya dia disinar pakai radiasi. Jadi nanti takutnya kamu unhappy sama hasilnya, udah bagus-bagus dibikinin, eee, apa, eee, rekonstruksinya, iya, terus kemudian karena harus melalui radiasi, mhm, dia jadi keras. Dia bilang, "Yang pasti si silikon itu akan jadi keras. Udah mmm, gitu kemungkinan berubah bentuk itu besar," dia bilang. "Jadi kalau saran saya kalau mau recon pakai prosthesis, baiknya tunggu nanti aja, maybe after 5 years, karena the first 5 years itu, resiko lebih besar untuk recurrence," dia bilang, "untuk relapse. oke, Jadi kalau udah lewat 5 tahun, heeh, resikonya udah menurun drastically." heeh. Jadi dia bilang, "Kalau mau recon-nya pakai prosthesis saya sarankan nanti aja." "Oh Itu gitu, yang akan Dok." lo pertimbangkan nanti? "Enggak sih, gue udah happy Enggak sekarang." juga? Oh, oke. So anyway, oh ya gitu ya, Dok, ya. Cuman kayaknya kalau misalnya nunggu 5 tahun kayaknya males ya, Dok, ya? Kalau saya dilukai lagi gitu kan, artinya kan dibuka lagi, dipasang gitu Ya kan. itu pilihan sih Itu sebetulnya ya, pilihan, heeh heeh, itu nggak ada yang salah mhm sebenarnya. Jadi mhm, artinya kalau orang lain mau melakukan itu juga, by all means do it gitu kan. If mhm you mhm, think that's what will make you feel mhm, happier, nggak apa-apa gitu. Tapi mhm, ini from my side gitu kan. mhm, Saya kayaknya males ya, Dok, ya kalau udah 5 tahun lagi, maunya kalau misalnya dilakukan apa ya sekarang aja gitu kan. Jadi mhm, sekaligus operasinya pas dibuka, diambil, terus diisi gitu. Tapi saya juga nggak mau sih kalau misalnya sarannya seperti itu kan berarti opsi lainnya adalah diambil dari lemak-lemak dari tempat lain iya, gitu. Nah terus waktu itu dengar dari, eee, apa, asistennya dia dibilangin bahwa diambil dari tempat lain itu bisa banget dia bilang, iya, cuman saya musti kasih tahu it will hurt more dia bilang karena kan ada ada luka luka lagi, lagi, ada luka heeh, di tempat ada lain. pembedahan tempat Betul. lain, Biasanya diambil dari mana sih? Oh biasanya diambilnya dari pantat mhm, atau dari, perut, kan fat di oh perut tuh fat bisa perut, diambil. mhm Bagus sih jadinya ya, mhm, maksudnya perutnya iya. kecil, breast-nya gede gitu, iya kan? Heeh, Nah kayak tadinya Barbie mikir ya, gitu. heeh, Nah tapi terus dia bilang, "Tapi it will hurt more, so asik, you will have longer, apa namanya, recovery," dia bilang. mmm, Jadi misalnya kalau, without recon, simple mhm, mastectomy without recon, itu dalam seminggu dia udah oke, kamu udah bisa beraktivitas normal, olahraga ringan boleh. mhm, Tapi kalau misalnya, eee, pakai ada mhm, yang, apa namanya, diambil dari tempat lain, rekonstruksi mhm, dengan lemak dari bagian lainnya, mhm, ya itu ya kita harus memantau si luka di iya, tempat-tempat lain itu mhm juga, mhm, udah gitu efeknya di sini gitu kan ya, mhm, gimana, eee, menunggu lukanya sembuh dari 2 tempat itu juga, mmm, dia bilang. Terus dia mhm, bilang, "Tapi saya mau ngingetin satu hal," dia bilang, "kan kamu katanya mau olahraga lagi," dia bilang gitu. "Kalau misalnya itu diambil dari perut, kadang-kadang tuh otot yang di bagian perut itu ada yang ikut,
terrusak. Jadi you need to heal that muscle juga dia bilang, dan healing the muscle will take a while. Aduh, ribet juga ya. Terus Mhm kalau mhm. misalnya nggak diambil dari perut, diambil dari pantat, ya sama juga. Ketika fatnya diambil, ada kemungkinan muscles-nya juga ada yang kena affected. Nah, jadi harus nunggu healingnya itu. Terus yang, wah, males juga ya. Naik Mhm. sepeda butuh otot pantat. Iya, Lari dan olahraga apapun itu ya butuh otot butuh perut. perut. Renang juga gitu kan. Jadi Heeh kayak heeh. kayaknya itu kurang ideal. Jadi Oke. maksudnya again Heeh. semua decision ini sih harus di-decide based on your lifestyle. Iya Artinya iya kalau iya. orang lain melakukan itu ya mungkin orang lain doesn't have the same lifestyle Mhm. seperti aku kan. Jadi Mhm. maksudnya it's up to Mhm. everyone, Mhm. masing-masing orang tuh bisa decide sendiri dengan kebutuhannya dia. Mhm. So akhirnya that's my decision. Aku tuh awal tahu, Diva dapat vonis itu nyebutnya aja nggak berani gitu ya. Mhm. Mau nanya takut dikira kepo, pasti takutnya Diva juga jawabnya males ya, pasti banyak juga yang pengen tahu gitu ya. Akhirnya waktu itu ngeliatin story-nya Diva, "Diva lagi ngapain nih?" Gitu kan, lagi apa." Dan fotonya selalu bagus-bagus, lagi makan, ketawa gitu ya. Tapi sebenarnya apakah seperti itu lo Iya. menerimanya? Atau lo memang memilih untuk nggak mau sedih, pasrah, atau ada semangat bahwa, "Gue pasti sembuh kok," gitu, makanya ngapain berlarut-larut nangis-nangis gitu? Iya, nangis-nangisnya terjadi di awal, sama Mmm, waktu biopsi, nunggu hasil, setiap nunggu hasil deg-degan kan, gitu kan. mhm, Jadinya, itu ada, dilewati juga. mhm, Nah, tapi waktu lagi menjalani kemo itu sebenarnya ya bukan sedih sih ya, maksudnya mhm, ya nggak enak di badan tuh tetap ada. Tapi mmm, kan kalau misalnya lagi nggak dialami, ya udah seneng-seneng aja mau gimana gitu kan. mhm mhm, Jadi, eee rasa nggak enaknya kemoterapi itu soalnya waktu aku ya, maybe mhm, everyone is different, mhm. in my experience itu nggak nyamannya ada di hari ketiga sampai kelima Oh atau gitu, maksimum mhm, sampai hari ketujuh setelah kemo. mhm mhm. Jadi abis kemo hari ke-1 dan keduanya itu masih nyaman-nyaman aja gitu. Jadi makanya di foto-foto itu kan biasanya pas lagi di Singapura itu. Oh Jadi selesai masih kemo. seger ya? Iya, Masih pengen belum ada? makan, Oh, masih kayak, selesai kemo heeh masih yang, heeh, "Aduh udah lapar nih," gitu. Selesai selalu jam 2 karena nunggu si cold cap beres gitu. mmm, "Aduh udah lapar banget, kita makan apa ya?" Gitu. "Lagi pengen makan apa?" "Pengen makan ini." Pokoknya craving-nya banyak, maksudnya kayak, "Yuk kita makan ini, yuk makan itu, nyobain ini yuk." Jadi, mhm mhm, ya dibawa seneng aja waktu itu gitu kan. Terus hari pertama itu belum ada rasa apa-apa, masih bisa mhm, jalan-jalan, mhm, masih bisa lihat-lihat, masih bisa mhm, janjian sama teman-teman, itu masih iya, bisa. mhm, Next day-nya itu, masih nggak ada apa-apa juga, itu ada mhm. balik lagi ke dokter, cek, terus suntik untuk meningkatkan leukositnya gitu, terus, udah, terus pulang ke Jakarta. Nah, nggak enaknya baru Jakarta, Oh gitu, pas di rumah, apa itu sih rasanya, simptomnya? Mual, lemes. Again tiap mhm, orang beda-beda, heeh, tapi yang aku alamin itu lemes, heeh, terus, sering capek, jadi kayak bayi ya, bangun tidur, sarapan, habis sarapan ngantuk lagi, bobo. Terus bangun mmm, dari nap itu, mhm, terus, "Oh laper ya?" Makan snack-nya buah-buahan. Terus, eee, selesai itu, selesai snacking terus ngantuk lagi ya, terus rebah-rebahan, ya mhm, tidur-tidur ayam gitulah, yang nggak terlalu tidur banget, tapi kayak, mmm, merem mhm, lah. Terus udah gitu makan siang, iya, terus istirahat, gitu-gitu aja. mhm, Sama waktu itu ada rasa diare, ada kena diare, eee, itu tuh ada 2 memang, ada mhm, pasien yang dapatnya, konstipasi, ada mhm, yang dapatnya diare. diare, Aku dapatnya waktu itu diare. oke. Terus jadi ya me-manage si Berapa diare. lama diare? Itu selalu sih, selalu abis kemo, aku Oh selalu diare. gitu, Tapi ya heeh, nggak yang bolak-balik ke WC, iya iya nggak yang iya, bolak-balik sampai heeh dehidrasi itu heeh enggak, heeh, cuman yang kayak runny stools aja iya gitu loh. iya, Terus, sama dokter boleh minum Norit, jadi minum Norit. kok makan nggak ada pantangan, Div? Nggak boleh makan, nggak disarankan makan processed food. Roast aja, heeh Heeh. heeh, Tapi lainnya kan boleh orang ya? sehat juga Iya, sebaiknya tidak nggak makan boleh, processed food. heeh, nggak ada Enggak, ya? ya, nggak boleh makan makanan raw selama kemo. Makanan mentah, Mentah, harus well oke, cooked, terus freshly cooked. Enggak makanan mmm, yang udah dimasak terus ditaruh lama mhm, didiemin gitu, mhm nggak mhm, boleh. oke, Sebenarnya tujuannya karena mhm kan rentan immune mhm drop, mhm, takut sakit perut. mhm. Setelah mastektomi ya,
itu adalah sebuah keputusan besar Banget, ya, mhm. lambang kewanitaan, itu ya kan. Gimana, ada nggak perubahan karakternya Diva yang, eee, berubah gitu loh? Emosinya lebih gampang kena, lebih gampang, sedih, atau yang jeleknya merasa berbeda dari perempuan lain gitu? Enggak, ya so far sih puji Tuhan enggak sih. Mmm, Eee, Cuman ngerasa, "Oh iya badannya beda ya sekarang, mhm kalau gitu solusinya apa?" Ya bajunya disesuaiin aja sama badan yang sekarang. Jadi baju-baju yang lama, yang kalau dipakai sama badan yang sekarang mhm tanpa payudara, itu mhm, udah nggak cocok, ya disingkirkan. Terus, mmm. beli baju-baju baru Tube yang dress gitu udah buang semua. tube dress ya, ya nggak bisa kan ya. Tube dress emang nggak punya lagi juga, tapi itu Oh, udah nggak ada. Atau oke. baju yang terlalu Heeh, rendah sampai itu ngintip gitu ya, mhm, yang tadinya kan ada jadi mhm ketahan gitu kan, mhm, itu juga udah disingkirkan. Jadi banyakan baju-bajunya yang agak, neckline-nya agak mhm tinggi. mhm Kalaupun mhm. neckline-nya rendah, tank top sih make malah sekarang. Orang-orang juga, ini aja, asisten-nya surgeon waktu itu Mhm. pertama kali check up setelah selesai ini, kan datang-datang terus tiba-tiba lagi pakai tank top gitu sih, "Wow!" Dia bilang gitu. Dia bilang terus yang, "Kenapa wow?" Aku bilang Heeh gitu. "You look so confident wearing, heeh wearing your outfit." "Harus dong," aku bilang, "harus confident heeh. dong." Nggak berusaha pakai BH juga ya yang Enggak, ya itu pilihan sih. heeh, Sebenarnya boleh, aku nggak discourage juga kalau heeh, misalnya ada teman-teman yang nonton, mhm, podcast ini terus dia merasa, jadi nggak boleh nih pakai, nggak bilang gitu juga. mhm, Again itu, preference ya, karena kalau misalnya mau prosthesisnya kan ada yang lepasan ya kan. Jadi pakai bra yang ada tempat buat naruh iya, prosthesisnya, itu mhm, memang ada toko khususnya yang jual. Aku mhm, pernah ke sana juga. mhm, Baju berenang, mau nyari baju berenang yang mereka tuh jual apa namanya, prosthesis mhm, yang buat berenang, yang mhm, tidak buat berenang, itu ada macam-macam mhm. gitu sebenarnya kalau mau boleh. Dapat pandangan aneh nggak Div, lu pakai tank top gitu? Tadinya kirain Heeh bakal orang set gitu heeh, ngelihat gitu, iya, enggak ternyata enggak kan kok. rambut lu pendek gitu kan? Iya, enggak sih Heeh ternyata, apa mungkin karena pede, heeh. jadinya orang nggak ngerasa itu aneh, Heeh, kita mungkin. begini mungkin Mungkin kan orang jadi disangkain lihat iya ya. mungkin, jadi kenapa dia begitu, gitu, Oh, mungkin heeh mungkin. heeh heeh. Mungkin Oh, jadi biasa aja disangka ya? orang Mhm dress-nya emang kecil aja gitu kayaknya ya, mhm. nggak tahu juga sih, Oh, tapi pokoknya nggak pernah get nggak that pernah dapet stare. heeh. Oh, Apalagi dulu waktu baru selesai, mhm surgery, aku tuh mhm nggak pulang ke Jakarta, waktu itu memang udah di-plan mhm dari sebelum tahu sakit, mhm. akan long stay di Bali. Jadi waktu itu trial-nya di Bali segala, kayak, "Kita diliatin orang nggak ya? Aku diliatin orang nggak ya?" Gitu, di Bali itu. Karena di Bali orang nggak Oh, peduli kan, iya. bule-bule lebih nggak peduli kan, Heeh gitu. heeh. Jadi, dulu kalau di Jakarta, awalnya nih, Heeh. awalnya kan rontok juga sebenarnya, rambutnya tuh tipis, atasnya rontok, tapi sini-sininya masih ada. Terus dulu-dulu mikir, kalau di Jakarta pakai topi ya, pakai turban gitu, aku pakai. Tapi pas nyampe Bali kok panas ya gitu, terus coba Mhm. dibuka. Terus orang nggak apa-apa gitu, orang nggak nengok, nggak yang sampai liatin tuh Iya enggak. iya. Terus mikir-mikir, oh berarti kalau kita pede kali orang nggak peduli juga ya, nggak nengok gitu, nggak Betul merhatiin. betul. Ya udah Heeh deh, heeh. jadi pede aja. Mhm. Sekarang statusnya gimana? Statusnya Heeh. puji Tuhan sih semua baik-baik saja, Oh gitu, bersih, heeh. eee, Yang kan terakhir diangkat ke mana? Ke Singapura itu ngambil cek obat, atau apa? check up, ngambil obat sih, masih ngambil obat Oh, ke Singapura. heeh. Obat Eee, apa? aku ada obat minum yang Heeh. dilanjutkan, Untuk obat, obat kalau orang minumnya breast untuk cancer karena hormon, heeh. biasanya ada hormon treatment yang Oh, tiap oke. orang beda-beda sih, ada yang 5 Heeh. tahun, ada yang 10 tahun minumnya. Nah, Oke. jadi, I'm still on medication, Mhm minum, hormon, mhm. di-combine sama CDK inhibitor. Jadi itu ada fungsi obatnya untuk mencegah recurrence dari, Oke. eee, cancer gitu. Cancer-nya, heeh. Nah, terus sekarang ini sih sama dokter, rutin diperiksa efek dari si obat itu, Mhm apakah ada masalah sama, overall health-nya. Jadi mhm. periksa darah 2 minggu sekali, kalau Oke. lagi on treatment, on medication. Jadi Mmm. ini obatnya diminum 3 minggu, minum obat, 1 minggu off, gitu. Jadi 2 minggu Terus sekali masih ke Singapura? 2 bulan. Maksudnya 2 bulan? Kemarin sih 2 bulan sekali, Heeh. heeh, tapi, nanti gradually dia akan lebih panjang. Iya Dari iya 2 iya. bulan sekali, entar 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, 6 bulan sekali, gitu. Mhm. Saat ini ada yang berubah pola hidup, lifestyle?
better life maybe ya. Maksudnya Jadi? makannya jadi lebih dijaga, Mhm, ya ya berusaha lebih mindful mungkin ya. mhm. Kalau milih makanan, dipikir dulu itu makanan oke nggak ya buat kesehatan, Mmm, perlu nggak sih? Maksudnya kan kan nggak mungkin makannya 100% bersih-bersih terus mhm. ya, pasti Yang dulu pinginlah lakukan dan sekarang enggak apa? Misalnya ngemil gitu, apa, Dit? masih ngemil juga, tapi Masih? ya nggak Ngemilnya sebanyak apa? itu. Heeh. Ngemil apa ya kalau Masih sekarang? makan chips gitu masih? Ya enggak sih. Enggak? Ya terus yang processed food dicegah, Heeh. dihindari. Udah enggak sama sekali? Kadang-kadang makan juga, anak makan Astor bagi Oh. gitu, tapi Oh, ya nggak oke. banyak-banyak, nggak sering-sering gitu. Mhm, Terus, ya banyakan makan buah, sayur, makanan beneran, real mhm, food as in makanan yang terbuat dari ya fresh produce gitu ya, mhm, mhm, bukan olahan. mhm. Olahraga Olahraga masih. masih apa? Sekarang ini lagi Sekarang sering apa? lari, Oh, lari. sebelumnya ya sepeda juga udah mulai sepeda, tapi kan Mhm, sepeda itu kalau mau road cycling tuh harus bangun lebih pagi, 4.30 udah bangun, 5.15 udah jalan, gitu kan. Karena mhm, lalu lintasnya kurang mhm, oke mhm, lah, kurang bersahabat buat mhm. road cyclist. Jadi kalau nggak bisa, melakukan itu semua within that time, ya biasanya lari, gitu. Oh, di dekat rumah aja? Ya lari dari rumah ke GBK tuh deket sekali soalnya. Iya, benar. Jadi keluar Mhm, rumah, mhm, Terus lari di sekitar situ aja. Nggak mmm, actually di dalam GBK-nya malahan seringan di belakang PS, antara PS sama apa tuh, hotel atlet, tuh ada daerah yang pohonnya banyak gitu, suka lari daerah situ jadinya biar nggak panas. mhm, mhm. Mhm. Oke, sekarang Diva ada pesan apa untuk teman-teman gitu yang mungkin ngalamin simptom kayak gitu? Aku mau pesen sama teman-teman, Mhm, buat yang sedang menjalani treatment, atau mhm, yang, terdiagnosa, atau yang punya keluarga yang, juga menjalani treatment, yang juga sakit gitu ya. Pertama tetap semangat, itu pasti. Karena kayaknya nomor satu deh semangat ya, diperluin buat ngejalanin karena treatment kan panjang, iya, obat-obatannya berat gitu kan, ya jadi semangat tuh utama. Kedua, buat yang ada simptom-simptoms, ada benjolan, ada apa gitu ya, jangan ragu-ragu untuk langsung periksa, jangan ditunda-tunda. Kalau memang itu ternyata ada keganasan, lebih baik diobati segera, lebih awal ketimbang ketika itu udah menyebar. mhm, Jadi jangan tunda-tunda. mhm, Terus ya ini suatu hal yang serem sih, sampai sekarang juga mikirinnya, serem juga ya gitu kalau ternyata sakit ini gitu kan. Iya tapi Eee, kayaknya kan zaman sekarang itu kan perkembangan ilmu dan teknologi kedokterannya selalu berkembang terus gitu ya, terutama buat, breast cancer gitu kan. mhm, Jadi, mmm, selalu punya hope aja bahwa pasti ada jalan, pasti ada opsi-opsi untuk treatment gitu. mhm. Dan nggak pernah ada kata bener dan salah di tiap orang, jadi we're all different, apa yang dijalani itu beda, Iya, pengobatannya juga beda. Jadi jangan juga membandingkan sama temen. Jadi jangan ya misalnya ada teman-teman yang nonton podcast ini, mhm, terus ngelihat waktu itu apa yang aku rasain tuh, oh kemoterapi, nggak enaknya 3 sampai 5 hari gitu misalnya gitu ya, mhm, hari ketiga sorry, hari ketiga sampai ke 5 hari, terus tau-taunya, ada yang nonton bilang, "Oh kok gue enggak ya, kok gue tiap hari mhm, sakitnya," gitu misalnya gitu kan mhm, ya. Ya jangan jangan merasa kecil juga gitu, karena tiap obat kan beda, belum tentu yang betul, dialami heeh, sama, iya, belum tentu. Jadi maksudnya memang itu apa yang aku jalani based mhm, on my medication, mhm, jadi nggak pernah jangan menyamakan diri sama orang lain, mhm, you have your own story, tapi yang mhm, penting kita semua udah harus, apa ya, saling menyemangati satu sama lain, betul, mhm, terus ngelihat pengalaman-pengalaman orang lain juga perlu, karena aku juga banyak lihat-lihat di Instagram apa yang dialami orang-orang lain buat referensi aja biar mhm, tahu treatment-nya apa, do's and don'ts-nya apa, terus kira-kira ngalamin apa itu mhm, ngikutin gitu. Tapi ditakar-takar juga kadang-kadang kalau kita lagi ngeliatin apa yang di-share orang di social media terus mhm, terlalu berat ya mhm, kadang-kadang jadi, "Oh kayaknya tambah down," gitu. iya, Udah aja nggak usah diliatin gitu. heeh. Satu hal yang aku, ingat dari Diva adalah Diva itu sangat-sangat open gitu loh.
dengan apa yang dia alami gitu ya. Orang lain nyebut aja takut gitu cancer, tapi Diva ditanya jawab gitu. Kayaknya itu juga ya menolong Diva untuk Iya, ikhlas, maksudnya ya, ayo, kan banyak orang juga kan yang nggak bilang gitu loh, mhm. iya kan? Aku ngerasa Heeh, sih ketika berani membuka, ngasih mhm, tahu, mhm. ada beban berat di hati itu yang keangkat. Itu Iya, pengalaman pribadi ya. heeh heeh, Nah, jadi waktu awal-awal mau mau mulai treatment tuh kan bilang menyokap gitu, nyokapnya yang bilang tuh. heeh, Jadi aku bilang, "Aduh, aku gimana ya mau nyampein ke teman-teman aku, ke saudara-saudara, itu gimana ya?" Gitu. Kan mhm. capek pasti kalau aku harus jelasin satu-satu, nanti orang nanya apa, itu kan kayaknya energinya Iya, banyak terkuras buat heeh. itu gitu. Takutnya Terus malah tambah sedih, betul ternyata gitu. heeh, Terus nyokap bilang, "Udah kamu nggak usah nambah-nambahin pikiran kamu sama sama hal-hal yang nggak terlalu esensial buat kamu pusingin iya, saat ini," dia bilang. mhm, "Biar gampang, kamu bikin surat aja, terus surat itu yang disebar di mhm. WA grup keluarga. Terus kamu assign Oh, siapa di keluarga kita heeh. yang menjadi tempat bertanya. Jadi kalau orang nanya, nggak nanya Oh ke kamu." gitu, "Oh gitu ya?" Jadi kayak bikin press release. ah, Jadi, "Oh gitu ya, ide bagus Mam," gitu Kak. heeh Bikin heeh tulisan, ini kenapa penyakitnya dijelasin secara heeh, sekilas, habis itu at the end contact person-nya kalau mau tanya lebih lanjut boleh tanya mhm. ke adikku, Oh gitu, gitu. Dan itu di-blast ke semua WA grup keluarga sama besti-besti gitu kan, heeh, WA grup, teman-teman terdekat gitu. mhm Kan waktu itu kan kirim juga kayaknya ya, mhm, ke WA grup kita mungkin kita kirim, kayaknya kirim juga deh. Nah mmm, terus apa namanya, ya orang akhirnya pas denger itu udah tahu kan, oh jangan nanya, kalau gitu nggak ready lah ya ditanyain orang, iya. bisa bisa gini kenapa, Nah, iya dapetnya dari kan? mana? Itu kan pertanyaan Heeh. semua orang Termasuk gitu. ketika waktu itu kita mau nengokin Diva, aku bilang, "Mungkin waktunya nggak sekarang sih ya," gitu. Pasti kita kumpul ya, walaupun kita kumpul nggak nanya-nanya sih, tapi, secara fisik gitu, Divanya juga capek gitu kan. Aku pikir, "Nantilah tunggu Diva ngajak kita ketemu aja," gitu, "jangan kita ngajak-ngajak ketemu Diva," gitu. Waktu itu gitu Thank you loh pikirannya. waktu itu berpikir begitu, karena itu Heeh. means a lot. Iya. Karena Mhm. kan maksudnya harus ngeladenin pertanyaan-pertanyaan orang satu persatu, itu Iya. belum siap, Heeh bukannya heeh. apa-apa, waktu itu belum Mhm. siap. Mhm. Nah, terus waktu itu akhirnya decide, "Oh, ini works deng si surat ini." Ya udah kalau gitu Mhm. daripada ditanyain orang-orang, Mhm. taruh aja di Instagram gitu. Karena Mhm. pikirannya pertama temen-temen yang nggak sedekat itu, yang nggak di-blast surat Mhm. itu, Mhm. nggak perlu nanya juga, bisa lihat, Bisa lihat. ada Heeh. di-highlight malah gitu, taruh Heeh di heeh. Instastory sama di highlight-nya. Mhm. Terus, eee, itu satu, terus kedua Mhm. buat orang-orang yang nggak kenal juga mungkin kita bisa berbagi. Kalau ada Iya. orang yang menjalani hal yang sama. Terus kadang-kadang kita di awal tuh bingung lagi, mau treatment apa yang harus dilewatin, ini Mhm. ke dokter apa sih gitu kan. Mhm. Nah jadi itu bisa membantu juga mudah-mudahan. Mhm. Dan ternyata, puji Tuhan sih ternyata kayaknya ada orang-orang yang terbantu juga, ada yang reach out, Oh, oh gitu. sampai Oh, sekarang ada good. juga orang-orang yang reach out nanya, minta Heeh. masukan, ada Heeh juga heeh. yang hubungin nanya, dia baru mulai merasakan ada yang aneh-aneh di Mhm. payudaranya, Oh gitu. terus "Musti ke mana ya?" Itu kan as simple as Oh, "Musti udah ke jadi mana ya?" narasumber juga Diva ya? Puji Tuhan sedikit-sedikit lah, Heeh. ada Iya satu iya 2 iya. yang nanya, Mhm. message di Instagram, ya dijawab Iya gitu. iya iya. Oke. Jadi, ya Heeh. karena waktu itu merasa waktu aku sakit, Mhm. yang nolongin tuh banyak, yang berbagi cerita, nggak even berbagi, pengalaman, tapi yang ngasih support, Iya. doain tuh banyak loh. Mhm. Orang nggak kenal aja ada loh yang ngirim doa, Oh doanya diketik di DM. oh gitu. Iya, Iya iya terus, iya. karena gitu Heeh. jadi merasa, "Oh, kan aku Iya nggak bisa ya. membalas orang-orang ini satu-satu, I Mhm. will pay it forward," gitu. Mmm, mhm. Jadi I will pay it forward buat orang lain yang mungkin Iya, membutuhkan. mhm. Jadi di case-nya Diva adalah dengan kamu jujur apa adanya ternyata membuat beban terangkat, banyak yang kasih doa, banyak yang kasih semangat gitu ya. Iya. Sampai akhirnya Diva bisa menjalani dengan tenang gitu ya, banyak support dari teman-teman dan keluarganya. Gitu sih. Thank you banget ya, Div. Thank you. Seperti gue bilang lo akan jadi narasumber. Ternyata udah Amin. jadi ya kan? Banyak yang nanya, itu apa, karena pengalamannya Diva juga udah cukup banyak ya, bisa karena waktu, treatment juga kan Diva
dengar banyak opsi, itu mungkin bisa di-share juga ke Iya, betul. orang-orang yang membutuhkan. Oke, gitu. Thank you banget udah Thank sampai you. sini ya. Iya, thank you Heeh, banget, Her. oke. Makasih ya teman-teman udah nonton sampai selesai. Bye-bye, Bye, tetap sehat-sehat semua. semangat.